Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Siti Zara Haliani dan rekan saya Dani Ardian dari kelas 12 IPS 2. Kami ingin mempresentasikan tentang Perang Teluk II. Latar belakang terjadinya Perang Teluk II ini dikarenakan oleh kondisi ekonomi Irak yang hancur pasca Perang Teluk I. Faktor yang melatar belakangi terjadinya invasi Irak ke Kuwait erat kaitannya dengan masalah ekonomi yang dialami Irak pasca selama perang 8 tahun dengan Iran. Berdasarkan data yang ada, hutang luar negeri Irak yang sebagian besar digunakan untuk kebutuhan militer. Jika ditotal nilai kerusakan infrastruktur ekonomi, hutang luar negeri, dan kerugian akibat perang dan kerugian lainnya, maka seluruh biaya ekonomi Perang Teluk I dapat mencapai 400-an miliar dolar. Hal ini berarti Irak membutuhkan waktu sekitar 40 tahun hanya untuk merekonstruksi negaranya yang hancur akibat perang dan melunasi hutang luar negerinya. Oleh karena itu, dengan menyerbu Kuwait, salah satu negara kaya minyak, Saddam Hussein sebagai pimpinan Irak berharap dapat menempuh jalan pintas untuk segera dapat memulihkan keadaan ekonomi yang buruk pasca Perang Teluk I. Selanjutnya, proses jalannya Perang Teluk II antara Irak dan Kuwait. Jalur diplomasi antara Irak dengan Kuwait maupun Arab Saudi mengalami kegagalan, sehingga menggelar pasukannya di perbatasan Irak dan Kuwait pada 2 Agustus 1990. Sekitar 300.000 tentara Irak dengan didukung 3.500 tank, puluhan rudal, dan beberapa pesawat menyerbu Kuwait. Pasukan Irak hanya membutuhkan waktu sekitar 4 jam untuk menguasai seluruh Kuwait. Dan keberhasilan ini karena pengalaman tempur pasukan Irak selama Perang Teluk I. Dan pada Januari tahun 1991, operasi pembebasan Kuwait yang diberi nama Operation Desert Storm atau Operasi Badai Gurun dimulai dengan dilancarkannya serangan udara oleh pesawat-pesawat tempur dan pesawat gabungan pasukan multinasional. Pada serangan pertama, Irak tidak melakukan pembalasan. Kemudian pada 18 Januari 1991, Irak melepaskan 8 rudal ke Israel dan Arab Saudi. Serangan balasan Irak ini dimaksudkan untuk memperluas Perang Teluk II dengan melibatkan Israel, sehingga diharapkan koalisi pasukan multinasional pimpinan Amerika Serikat akan pecah dan negara-negara Arab akan membantu Irak. Selama Perang Teluk II, pihak pasukan multinasional pimpinan Amerika Serikat lebih banyak mengandalkan serangan udara daripada darat, karena serangan udara dapat dimaksudkan agar mampu menghancurkan industri vital Irak serta ekonomi militer yang menghubungkan Irak dengan Kuwait. Pada 29 Januari 1991, tanpa diduga sebelumnya, tank-tank Irak berhasil memasuki kota Khafji di Arab Saudi dan mendudukinya selama 2 hari. Dan serangan tersebut mengakibatkan pasukan multinasional semakin gencar dalam membalas serangan dari pasukan Irak. Pada 13 Februari, bom-bom Amerika Serikat menghantam bunker-bunker sipil Irak yang menewaskan 300 orang penduduk sipil Irak. Dan akhirnya pada 26 Februari, Irak mengumumkan pasukannya siap mundur dari wilayah Kuwait. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai akhir Perang Teluk II. Upaya penyelesaian Perang Teluk II dilakukan baik melalui jalur diplomasi maupun militer. Pada tanggal 1 Agustus 1990 di kota Jeddah, Arab Saudi, delegasi Irak di bawah kepemimpinan Wakil Presiden yang juga Wakil Komandan Dewan Revolusi Irak, Jenderal Ijad Ibrahim, mengadakan pertemuan di meja perundingan dengan Perdana Menteri Kuwait, Sheikh Sa'ad Abdullah As-Sabah. Yang dibicarakannya adalah bagaimana mengatasi konflik Irak-Kuwait ini yang timbul beberapa minggu sebelumnya. Raja Fahad bin Abdul Aziz atas kerjasama dengan Presiden Husni Mubarak dan dibantu beberapa pemimpin negara Arab lainnya mengadakan kontak-kontak dengan pemimpin Arab meminta pendapat mengenai penyelesaian damai antara Irak dan Kuwait. Presiden Mubarak sebelumnya optimis banget nih dengan misi ulang-alik antara Kairo, Baghdad, Kuwait, dan Jeddah. Uluran tangan Mubarak ini semula mendapat tanggapan serius dari Presiden Irak, Saddam Hussein, bahwa insiden bersenjata tetap dijauhi. Atas prakarsa Raja Fahad, kota Jeddah dipilih sebagai tempat perundingan, sehingga lewat televisi Arab Saudi
Pirsawan masih menyaksikan kedua pemimpin Irak dan Kuwait berpelukan mesra sambil berangkulan. Model Arab disaksikan Raja Fahd, putra mahkota Arab Saudi, Pangeran Abdullah dan Menlu Saud Al-Faisal serta petinggi kedua negara. Tampaknya sama sekali tidak ada kekeruhan dan percekcokan, ya biasa-biasa aja gitu. Akibat tidak ada keterbukaan dalam perundingan tersebut, tidak banyak yang dapat diketahui apa yang sebenarnya terjadi nih dalam pertemuan antara kedua pemimpin Irak dan Kuwait ini. Tampaknya Irak sudah memang memasang perangkap persiapan perang, sengaja dialihkan ke meja perundingan untuk mengintimidasi Kuwait. Gerakan Saddam dengan peluru di pinggangnya memerintahkan 30.000 prajurit mendekati perbatasan Kuwait. Mereka semua diperintahkan untuk mengadakan pelatihan perang, manuver di Basra, Irak Selatan, 10 km dari perbatasan Kuwait. Perundingan di Jeddah tidak membawa hasil yang memuaskan Saddam Hussein. Kuwait menolak permintaan Irak untuk membebaskan hutang Irak yang bertumpuk sementara semenjak perang Irak dan Iran pada tahun 1080 sampai dengan 1988. Semula Irak mengisukan bahwa sejumlah pasukan di perbatasan Kuwait telah ditarik mundur secara bertahap dan Kuwait pun cepat bertindak menarik pula pasukannya dari perbatasan dengan Irak. Membaca situasi demikian, Saddam kembali mengusulkan supaya Kuwait mengakui pencurian minyak Irak di lepas pantai Pulau Warba dan Pulau Wabian yang sudah lama menjadi sengketa dengan Irak. Irak menuntut ganti rugi sebesar 2,4 miliar US dollar dengan kepada Kuwait dengan alasan Kuwait menyedotnya dari wilayah Irak selama perang 8 tahun dengan Iran maksud saya. Lalu Irak meminta supaya Kuwait menyewakan kedua pulau Warba dan Bubian selama 99 tahun guna memperoleh fasilitas pelabuhan bebas Irak dan dapat mengendalikan lalu lintas minyak di Teluk Persia. Dan tuntutan yang lainnya adalah pembebasan hutang Irak kepada Kuwait sebesar 10 miliar lebih US dollar. Tampaknya dengan taktik-taktik menarik pasukan dari perbatasan, Irak melihat peluang baru untuk dapat memasuki Kuwait tanpa perlawanan. Nah, pada akhirnya jalur diplomasi mengalami jalan buntu nih, teman-teman. Maka seperti kata Clausewitz bahwa perang merupakan alat lain menuju perdamaian. Dengan keamanan PBB telah mengecam invasi Irak ke Kuwait dan menuntut penarikan mundur pasukan Irak dari Kuwait dengan segera dan tanpa syarat. PBB juga akhirnya melakukan resolusi yang ditandatangani oleh 14 negara nih teman-teman dari sejumlah negara anggota Dewan Keamanan. Yaman merupakan salah satu negara Arab yang tidak mengakui pemungutan suara dengan alasan tidak menerima instruksi. Nah, resolusi Dewan Keamanan PBB ini ya, yang tertera pada nomor 660 antara lain berisi pertama, mengecam keras invasi Irak ke Kuwait. Kedua, menuntut Irak dengan secara dan tanpa syarat menarik mundur pasukannya dari Kuwait sebelum tanggal 1 Agustus 1990. 3. Menyarankan kepada Irak dan Kuwait segera mengadakan perundingan secara intensif untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan mendukung usaha penyelesaian yang dilakukan oleh Liga Arab. Keempat, memutuskan persidangan lagi kalau dipandang perlu untuk menimbang langkah selanjutnya agar sesuai dengan maksud resolusi. Setelah keluar resolusi Dewan Keamanan PBB yang tertera pada nomor 660, segera keluar lagi nih resolusi Dewan Keamanan PBB nomor
661, 662, 664, 665, 667, 668, 669, 600 dan seterusnya sampai 677. Oleh karena tidak dapat tanggapan dari Irak, maka Dewan Keamanan PBB selanjutnya mengeluarkan resolusi nomor 678 yang pada intinya memberikan kewenangan pada pasukan multinasional pimpinan Amerika Serikat untuk menggunakan segala cara jika Irak tidak menarik diri dari Kuwait sampai tanggal 15 Januari 1991. Pecahnya Perang Teluk II ini mencerminkan betapa lemahnya PBB dan dalam mengatasi masalah internasional. Hal ini tidak hanya terlihat jelas dari ketidakefektifan sanksi ekonomi dan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB, tetapi juga terlihat dari ketidakmampuan PBB mengatasi tekanan-tekanan yang dilakukan negara-negara besar, khususnya Amerika Serikat. Hal ini berarti pecahnya Perang Teluk II kembali membuktikan bahwa PBB pada hakikatnya memang lebih banyak melayani negara-negara besar seperti Amerika Serikat daripada memperhatikan nasib bangsa-bangsa yang lemah, seperti memecahkan dan memperjuangkan nasib-nasib bangsa Palestina. Adapun kesimpulan dalam konflik Perang Teluk II ini, seusai Perang Teluk I berakhir, rupanya ambisi Saddam Hussein ini belum juga padam nih teman-teman. Ia sekali lagi melakukan invasi terhadap sesama negara di Asia Barat, yaitu Kuwait. Faktor yang melatar belakangi terjadinya invasi Irak ke Kuwait itu kan erat kaitannya dengan masalah ekonomi ya teman-teman, yang dialami Irak pasca selama perang 8 tahun dengan Iran. Oleh karena itu, dengan menyerbu Kuwait, salah satu negara kaya akan minyak, Saddam Hussein berharap dapat menempuh jalan pintas untuk segera dapat memulihkan keadaan ekonomi yang buruk pasca Perang Teluk. Meskipun demikian, langkah yang diambil Saddam Hussein ini justru menjadi sebuah bencana bagi Irak. Kondisi Irak selama Perang Teluk II berbanding terbalik dengan Perang Teluk I. Pada Perang Teluk I, Irak mendapat dukungan dari mayoritas negara-negara Arab. Namun hal tersebut tidak terjadi dalam Perang Teluk II. Hampir seluruh sekutu Irak selama Perang Teluk II berubah memusuhi Irak, termasuk Amerika Serikat. Dalam rangka menjawab tantangan Saddam Hussein untuk melakukan invasi ke Kuwait, maka pada tanggal 2 Agustus 1990 Amerika Serikat menempatkan 210.000 tentaranya. Jumlah ini merupakan yang terbesar sejak terlibat dalam Perang Vietnam. Irak dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka harus berhadapan dengan pasukan multinasional yang membantu Kuwait. Irak memang sempat berhasil masuk ke wilayah Kuwait, namun hal tersebut tidak bertahan lama karena pasukan multinasional mampu mengusir Irak dari Kuwait. Hal tersebut sesuai dengan resolusi nomor 678 yang pada intinya memberikan kewenangan kepada pasukan multinasional pimpinan Amerika Serikat untuk menggunakan segala cara jika Irak tidak menarik diri dari Kuwait sampai tanggal 15 Januari 1991. Secara umum, invasi Irak ke Kuwait ini mengalami kegagalan, teman-teman. Perang Teluk II membawa dampak yang luar biasa bagi Irak di bidang ekonomi. Dapat dikatakan bahwa Irak merupakan negara paling parah dan sangat menderita di sektor ekonomi akibat Perang Teluk II. Secara kasar, kerugian Irak di bidang ekonomi akibat Perang Teluk II ini ditaksir sampai dengan sekitar 500 triliun mungkin. Di samping itu, Irak harus membayar kerugian perang sebesar 14 miliar dolar US dollar. Meskipun demikian, Kuwait juga harus menerima kenyataan bahwa 300 dari 500 sumur minyaknya banyak yang hancur akibat aksi bumi hangus yang dilakukan pasukan Irak.
Perang Teluk II juga mengakibatkan Saddam Hussein dan Irak semakin terpojok dan terisolasi dari dunia internasional. Sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan PBB yang didukung oleh blockade militer Amerika Serikat dan sekutunya sangat menyulitkan posisi Saddam Hussein dalam pergaulan internasional. Selain itu, Irak juga harus kehilangan ribuan tentara akibat perang ini nih teman-teman. Selain berdampak bagi Irak, Perang Teluk juga menyebabkan suhu politik Timur Tengah semakin meningkat. Memanasnya suhu politik yang dapat dilihat dengan adanya pembantaian 22 warga Palestina oleh Israel di Yerusalem Timur pada tanggal 8 Oktober 1990. Tragedi Yerusalem ini sangat berkaitan erat dengan situasi di kawasan Teluk Persia. Dalam Perang Teluk II ini, Saddam Hussein berhasil tampil sebagai motor kubu radikal melawan kubu moderat, yaitu rejim-rejim yang berkuasa di Mesir, Arab Saudi, dan negara-negara monarki Teluk lainnya. Bangsa Palestina yang selama ini merasa kecewa terhadap tingkah laku politik rejim tersebut seakan-akan menemukan sosok idola pada diri Saddam Hussein. Apabila dalam Perang Teluk II ini selanjutnya yang dilihat Palestina bahwa yang dihadapi Irak tidak hanya Kuwait tetapi pasukan multinasional, pimpinan Amerika Serikat yang selalu menganak-emaskan Israel, musuh Palestina. Selain itu, Mesir juga mengalami kerugian akibat eksodus besar-besaran rakyatnya yang sebelumnya bekerja di Kuwait sehingga menciptakan pengangguran dalam jumlah besar di Mesir. Selain itu, secara finansial Mesir juga mengalami potensi kerugian hingga sekitar 1 miliar US dollar akibat Perang Teluk II ini. Yaitu penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada hal yang mungkin informasi yang keliru, mohon dikonfirmasi dan ini semoga menjadi pengetahuan untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.